Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kecerdasan Buatan Modul 3 dengan saya Muhammad Nafi Hardia dengan kode asisten FGO akan menjelaskan materi tentang fusifikasi. Sebelum menuju ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dari tujuan dari praktikum modul 3 ini. Jadi setelah menyelesaikan praktikum modul 3, praktikan diharap dapat memahami tentang logika fusi, dapat memahami tahapan dari fusifikasi pada sistem berbasis pengetahuan fusi. Lalu, praktikan dapat mengimplementasikan tahapan fusifikasi pada logika fusi untuk menyelesaikan masalah pada kecerdasan buatan. Nah, kemudian alat dan bahan yang perlu digunakan untuk praktikum ini adalah pertama PC atau komputer yang dimana sudah kompatibel dengan bahasa pemrograman C++. Kemudian text editor kita menggunakan kode blocks dan membutuhkan alat tulis. Ini opsional untuk digunakan menghitung. Oke, untuk materi pertama, untuk dasar teori pertama yaitu kita akan mengenal himpunan klasik terlebih dahulu. Jadi himpunan klasik itu merupakan himpunan yang menyatakan suatu objek atau anggota dari himpunan yang memiliki nilai anggotanya itu hanya 1 dan 0. Jadi himpunan ini juga dapat disebut sebagai himpunan yang tegas. Maksudnya anggota nilai 1 dan 0 adalah jika terdapat himpunan tinggi dan minimal tingginya adalah 40 meter, maka nilai 40 meter ke atas itu akan bernilai 1. Sedangkan yang di bawahnya 40 itu akan bernilai 0. Jadi lebih jelasnya mungkin kita dapat ambil contoh. Misalkan jika pohon yang memiliki tinggi 40 meter atau di atasnya dapat dikatakan tinggi, kemudian di bawah 40 meter adalah pendek. Nah, jika misalnya terdapat pohon yang tingginya 39,5 meter, maka nilai anggota pohon tersebut akan 0 jika di himpunan klasik atau Kripps. Nah, maka untuk grafik fungsi keanggotaan himpunan Kripps tersendiri adalah seperti ini bentuknya. Nah, karena pada dasarnya dalam persepsi manusia itu terdapat istilah daerah yang sama samar atau keabu-abuan untuk sebuah anggota himpunan. Oleh karena itu, lahirlah logika fusi. Jadi logika fusi merupakan logika yang memiliki nilai kesamaran atau fusiness antara benar dan salah. Karena memiliki nilai kesamaran atau fusiness, maka nilai keanggotaan fusi dapat di antara 0 dan 1, sehingga menghasilkan istilah-istilah baru seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Kita ambil contoh untuk contoh kasus pohon yang ada di slide sebelumnya. Jadi ketika pohonnya 39,5 meter, maka himpunan fusi akan mengatakan bahwa pohon ini sedikit pendek. Jadi ada nilai samar-samarnya. Berbeda dengan himpunan Kripps atau klasik yang langsung menegaskan bahwa pohon ini pendek atau pohon ini bernilai 0, seperti itu. Nah, dari logika fusi ini, maka lahirlah konsep himpunan fusi. Himpunan yang menyatakan suatu objek dengan unsur nilai keanggotaan yang berbeda. Jadi, keanggotaan dari elemen di dalam himpunan fusi ini akan dinyatakan dengan derajat keanggotaan dan ditentukan oleh fungsi keanggotaan yang dapat juga disebut sebagai fungsi karakteristik. Untuk lambangnya sendiri adalah UAX ini. Jadi artinya ini adalah nilai X pada himpunan A. Nah, untuk nilainya sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa akan berkisar antara 0 hingga 1. Kemudian, setelah kita mengetahui himpunan fusi tersebut, maka sekarang adalah fungsi keanggotaannya. Jadi, fungsi keanggotaan ini adalah kurva yang menunjukkan pemetaan-pemetaan dari input data ke dalam nilai keanggotaan yang intervalnya antara 0 hingga 1. Dan salah satu cara yang digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai keanggotaan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan fungsi atau representasi. Untuk representasi sendiri, dalam logika fusi terdapat 3. Pertama adalah representasi linear. Nah, untuk representasi linear berbentuk seperti ini. Dengan fungsi keanggotaannya
seperti yang di bawah. Bisa dilihat di representasi linear, garis berwarna merah menunjukkan daerah nilai 0, yang dimana kisarannya antara X sampai A. Jadi nilai X-nya ini adalah di bawahnya A, untuk yang nilai 0. Kemudian untuk garis berwarna biru, itu adalah nilai kesamaran dari fusi. Dengan fungsinya adalah X kurang A dibagi B kurang A, dengan kisaran nilainya antara A hingga B. Kemudian untuk garis yang hitam adalah daerah dengan nilai 1, yaitu dengan kisaran nilai itu lebih besar dari nilai B. Lalu representasi kedua adalah representasi segitiga. Nah, di sini representasinya memang berbentuk segitiga ya. Nah, untuk fungsi keanggotaannya sendiri seperti apa? Bisa dilihat di sini ada daerah merah atau daerah 0, yang dimana dibagi oleh dua daerah. Jadi, menuliskannya adalah daerah 0, kisaran nilainya adalah di bawah nilai A, sama dengan, atau di atas nilai C. Kemudian, untuk nilai kesamarannya juga terdapat dua. Nilai kesamaran yang pertama, yang berwarna biru, sama seperti dengan representasi linear, yaitu X min A dibagi B min A, dengan kisaran nilai antara A hingga B. Kemudian untuk nilai kesamaran yang kedua, yaitu C dikurangin X dibagi C dikurangin B, dengan kisaran nilai B hingga C. Nah, untuk daerah 1 itu hanya memiliki satu nilai, yaitu B. Itu untuk representasi segitiga. Kemudian representasi ketiga adalah trapesium. Nah, bentuknya sama seperti trapesium, dengan dua daerah 0, dua nilai kesamaran, dan daerah 1. Jadi sama seperti pembacaan representasi yang lain, daerah 0 yaitu kisaran nilainya di bawah nilai A sama dengan, atau di atas nilai D sama dengan. Kemudian untuk nilai kesamaran pertamanya yaitu sama seperti yang lain, yaitu X min A dibagi B min A, dengan kisaran nilai hingga A hingga B. Kemudian untuk nilai kesamaran kedua yang berwarna hijau, maka C dikurangin X dibagi C dikurangin D, dengan kisaran nilai C hingga D. Lalu untuk daerah satunya, ini yang membedakan dengan yang representasi segitiga, di representasi trapesium terdapat banyak kisaran nilainya, yaitu B hingga C. Nah, setelah mengenal fungsi keanggotaan dan representasinya, maka kita mungkin bisa mengerjakan contoh soal fungsi keanggotaan fusi. Jadi terdapat kasus yang dimana terdapat temperatur dengan 3 himpunan, yaitu dingin, normal, dan panas, dengan kondisi yang terdapat pada slide. Nah, pertama-tama kita buat tentu saja grafiknya. Pertama kita buat dingin, normal, dan panas. Dan di sini sudah dibuat ya di slide-nya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Karena dingin nilainya satunya itu di bawah 20 sama dengan, maka nilainya yang satunya berhenti di 20. Kemudian akan meluncur ke bawah hingga sampai ke 28. Karena dalam kondisinya tidak dingin adalah suhunya itu lebih besar dari 28. Jadi ketika suhunya sudah lebih besar dari 28, maka akan 0. Nilainya 0 pada himpunan dingin. Seperti itu. Kemudian pada himpunan normal, terdapat untuk nilai 1. Nilai keanggotaan satunya hanya ada di suhu 30. Kemudian untuk tidak normalnya itu, suhunya itu ada di bawah 25. Jadi yang di bawah 25 semuanya 0 untuk yang normal. Dan
suhu di atas 35. Jadi di atas 35 nol semua. Maka penggambarannya seperti representasi segitiga. Seperti yang ada di bawah. Kemudian untuk himpunan panas, nilai satunya itu suhunya di atas 40 semua. Sedangkan nilai nolnya itu di bawah 33. Sehingga yang di bawah 33 akan bernilai 0 pada himpunan panas, sedangkan yang di atas 40 akan bernilai 1. Setelah didapati representasi ini, maka kita dapat mengetahui fungsi keanggotaannya. Nah, untuk yang dingin dapat dilihat, jadi satunya itu ada di bawah 20, tidak lebih sama dengan 20. Kemudian, untuk yang nilai kesamarannya, 28 dikurangin X. X itu nanti akan menjadi inputannya. Dibagi 28 dikurang oleh 20. Dengan kisaran nilai X-nya adalah antara 20 hingga 28. Nah, kemudian untuk nilai nolnya itu ada di atas 28 semua. Kemudian, untuk fungsi keanggotaan normal, untuk daerah nolnya, seperti bisa dilihat, ada di bawah 25, tidak lebih dari 25, atau lebih dari sama dengan 35 untuk daerah nol. Kemudian untuk kesamarannya, itu X, untuk yang kesamaran yang pertama ya, itu X dikurang 25 dibagi 30 per 25 dengan kisaran nilai X-nya adalah 25 hingga 30. Lalu untuk nilai kesamaran yang kedua yaitu 35 dikurangin X dibagi 35 dikurangi 30 dengan kisaran nilainya X-nya adalah 30 hingga 35. Kemudian tentu saja untuk nilai satunya hanya satu ya, yaitu 30. Nah, kemudian untuk yang panas, himpunan panas, untuk nilai nolnya itu yang nilai yang di bawah 33. Kemudian untuk kesamarannya adalah X dikurang 33 dibagi 40 dikurang 33 dengan kisaran nilai X-nya adalah 33 hingga 40. Kemudian untuk daerah 1 atau nilai keanggotaan 1 tentu saja adalah nilai yang lebih dari 40. Seperti itu untuk menentukan fungsi keanggotaan. Kemudian lanjut. Nah, pada himpunan fusi sendiri terdapat operasi-operasi. Nah, operasi-operasi ini mencakup 3 operasi. Pertama adalah operasi N. Nah, di operasi N ini, jadi antara himpunan A dan B akan digabung atau di N, yang dimana nanti kita akan mengambil nilai minimal dari kedua himpunan tersebut. Nilai minimal dari nilai keanggotaan dari kedua himpunan tersebut. Jadi yang diambil adalah minimalnya. Sehingga untuk daerah kurvanya atau daerah dari grafiknya adalah seperti yang ada di gambar. Untuk garis yang tebal ya. Nah, seperti itu. Jadi nilai maksimalnya adalah nilai minimal dari kedua himpunan tersebut. Nilai minimal dari himpunan A dan B. Seperti itu. Lalu ada operasi OR. Nah, operasi OR bedanya dengan N adalah operasi OR akan mengambil nilai maksimal dari kedua himpunan yaitu himpunan A dan B. Sehingga daerah grafiknya akan berubah kebalikan dari N. Yaitu mereka ngambil yang maksimalnya yang di atas tuh. Nilai 1. Seperti itu. Nah, kemudian ada operasi NOT. Nah, operasi NOT ini merupakan komplement dari himpunan A atau himpunan yang lain, himpunan A. Di sini kita ambil contohnya himpunan A. Jadi, komplement dari himpunan A dengan rumusnya itu 1 dikurang nilai keanggotaan dari himpunan A atau derajat keanggotaan dari himpunan A. Nah, untuk grafiknya itu bisa dilihat kan seperti kebalikan dari himpunan A. Jadi yang garis tebal itu adalah dari hasil dari operasinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem berbasis pengetahuan fusi. Jadi, sistem berbasis pengetahuan fusi merupakan sebuah sistem atau proses yang bekerja berdasarkan
pengetahuan fusi sebagai cara pengambilan keputusan. Jadi untuk mengambil keputusannya adalah menggunakan sistem berbasis pengetahuan fusi. Nah, seperti apa sih prosesnya? Yaitu ada input CRISP dulu atau input nilai-nilainya. Kemudian fusifikasi. Nah, pada praktikum modul 3 ini kita hanya sampai di fusifikasi saja. Nah, setelah kita melakukan fusifikasi, maka akan hasillah nilainya, yaitu fusi input. Nah, setelah dijalankan fusi input, maka nilai-nilai fusi input yang merupakan nilai linguistiknya akan ditentukan fungsi keanggotaannya di fusi rules, hingga nanti outputnya akan keluar di defusifikasi. Nah, mungkin ini contohnya IPK 2,99 dapat dikonversi menjadi bagus dengan derajat keanggotaannya 0,97. Itu salah satu contoh dari outputannya. Nah, kemudian kita ada contoh soal lagi SPP fusi, tapi di sini kita hanya sampai di fusifikasi saja. Jadi kita didapati ada dua nilai linguistik, yaitu nilai linguistik suhu dan nilai linguistik kelembapan, dengan aturan-aturannya yang dapat dilihat di slide. Nah, lalu diketahui spectral control system, sensor suhunya itu yaitu menerima panas 37 derajat. Dan sensor kelembapannya juga menerima nilai 12%. Nah, yang ditanyakan adalah, nyatakan fungsi keanggotaan untuk masing-masing nilai linguistik ke dalam bentuk grafik keanggotaan. Dan hitung nilai fusinya untuk suhu 30 derajat dan kelembapan 12%. Nah, jadi di sini kita mencari nih, kira-kira dengan suhu 37 derajat dan kelembapan 12%, ini masuknya kemana? Seperti itu. Dan apa sih nilai keanggotaannya berapa? Nah, cara pertamanya tentu saja kita buat grafiknya terlebih dahulu. Nah, ini untuk grafik kelembapan. Kemudian untuk grafik suhu kita buat juga. Nah, pada soal kelembapannya adalah 12%. Oleh karena itu kita hanya akan memakai antara kering dan lembab saja. Dan kita pakai fungsinya. Yang tentu saja fungsinya adalah yang ini. 20 min X dibagi 20 dikurang 10. Nah, karena X-nya adalah 12, maka kita langsung masukkan saja. Yaitu 20 dikurang 12 dibagi 20 dikurang 10. Nah, dengan hasilnya adalah 8/10. Yang kemudian kita dapat sederhanakan lagi menjadi 4/5. Nah, ini untuk yang dari segi kering. Nah, kemudian untuk segi lembabnya, kita pakai yang 12, yang X dikurang 10 dibagi 20/10. Nah, X-nya adalah 12, maka langsung masukkan saja. 12 dikurang 10 dibagi 20 dikurang 10. Yang hasilnya adalah 2/10 dan dapat disederhanakan menjadi 1/5. Nah, setelah menyelesaikan perhitungan nilai keanggotaan di kelembapan, sekarang kita akan menghitung nilai keanggotaan di himpunan suhu. Nah, di sini suhu di soal adalah 37 derajat. Oleh karena itu, kita hanya menggunakan hangat dan panas saja. Nah, caranya sama seperti yang kelembapan. Jadi kita pakai kita cari dari segi hangatnya dulu, yaitu dengan 39 dikurangin X dibagi 39 dikurang 36. Di sini X-nya adalah 37. Oleh karena itu, 39 dikurang 37 dibagi 39 dikurang 36. Yang hasilnya adalah 2/3. Nah, untuk kemudian kita cari yang dari segi panasnya. Nah, untuk panasnya 37 dikurang 36 dibagi 39 dikurang 36. Yang hasilnya adalah 1/3. Sehingga hasil dari fusifikasinya adalah hangatnya adalah 2/3 dan panasnya adalah 1/3 untuk dari himpunan suhu. Kemudian untuk himpunan kelembapannya adalah kering adalah 4/5 dan lembab adalah 1/5. Oke, sudah berakhir. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.